Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Iya, pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas Puput untuk memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Baik. walafiat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sehingga kita Ya, dapat melakukan kegiatan belajar mengajar pertemuan hari ini. Nah, apa ada yang tidak masuk? Nihil. Oh, nihil. Ya, 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 ya. Nah, pertemuan kelima kali ini kita akan mempelajari tentang regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari regionalisasi itu apa? saya Bu. Silakan Mbak Putri untuk menjawab pertanyaannya. Oh, ya baik Bu. Regionalisasi adalah menitikberatkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia. Nah, Ya betul Bu. sekali Mbak Kartijo. Regionalisasi menitikberatkan pada proses otonomi yang menyangkut saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain yang ada di dunia. Contohnya, lembaga kerjasama internasional itu PBB, ASEAN, APEC, seperti itu. Kali ini kita menggunakan model pembelajaran PBL ya Nana, yaitu Problem Based Learning. Oh, ya baik Bu. Regionalisasi adalah menitikberatkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia. Nah, Ya betul Bu. sekali Mbak Kartijo. Regionalisasi menitikberatkan pada proses otonomi yang menyangkut saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain yang ada di dunia. Contohnya, lembaga kerjasama internasional itu PBB, ASEAN, APEC, seperti itu. Kali ini kita menggunakan model pembelajaran PBL ya Nana, yaitu Problem Based Learning. Nah, silakan kalian membaca materi tentang regionalisasi terlebih dahulu pada modul yang sudah saya berikan pertemuan minggu lalu. Nah, saya beri waktu 15 menit untuk membaca. Silakan. Nah, silakan kalian membaca materi tentang regionalisasi terlebih dahulu pada modul yang sudah saya berikan pertemuan minggu lalu. Nah, saya beri waktu 15 menit untuk membaca. Silakan.
dibaca ya, Dan Nak? Sudah, Bu. Nah, sudah, sekarang Bu. saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, regionalisasi yaitu menitikberatkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lain di dunia. Nah, bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi ada 5. Yang pertama ada MEE, yang kedua ada MEA, yang ketiga ada NAFTA, yang keempat ada AFTA, yang kelima ada APEC. Nah, MEE sendiri adalah organisasi kawasan yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Selanjutnya ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA sendiri adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara di ASEAN. Kemudian ada NAFTA. Nah, NAFTA ini merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara. Kemudian ada AFTA. Nah, AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kemudian ada APEC, yaitu Forum Ekonomi antara 21 negara di lingkar atau di kawasan Pasifik. Saya jelaskan. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing 2 anak. Nah, silakan mencari data mengenai organisasi pertumbuhan ekonomi dunia dan saya beri waktu 10 menit. Kurang apa tidak? Tidak, Bu. Ya, silakan. Sudah ya, anak-anak. Waktu untuk mencari datanya telah berakhir. Silakan kalian mengerjakan LKPD, regionalisasi, dan nanti silakan tiap-tiap kelompok menyampaikan hasilnya. Ya, Bu. Ya, siap. Ya, Silakan Bu. mengerjakan. Baik, Bu. Sudah, anak-anak. Ayo silakan kelompoknya Mbak Puput untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Silakan. Jadi, identifikasi regionalisasi ekonomi kawasan di dunia. Yang pertama, MEE atau EEC.
Di sini sejarah terbentuknya MEE berdiri pada tahun 1957 setelah ditandatanganinya Perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957. Pada awal berdirinya MEE bercita-cita untuk menyerasikan gerak kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Kemudian namun cita-cita itu terhalang oleh munculnya paham nasionalisme yang sempit di beberapa negara Eropa. Terus kemudian tujuan terbentuknya MEE atau EEC itu memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas dan keseimbangan perdagangan antara negara anggota. Kemudian menghapuskan semua halangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Kemudian negara anggotanya yaitu Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Luksemburg, dan Inggris. Kemudian yang kedua AFTA, Bu. Ya. AFTA itu dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang keempat di Singapura pada tahun 1992. Kemudian tujuan terbentuknya itu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Kemudian untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Kemudian yang terakhir meningkatkan investasi di antara negara-negara. Adapun negara anggotanya itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, Bu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Ya, silakan Putri. Ya, saya akan melanjutkan dari Mbak Puput. Yang ketiga adalah APEC. APEC sejarahnya adalah ada awal berakhirnya Perang Dingin diharapkan dapat memunculkan dunia yang lebih aman dan damai. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Berbagai permasalahan lama ini antara lain masalah utang negara-negara dunia ketiga dan masalah kesenjangan antara utara dan selatan. Yang kemudian tujuannya memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan juga untuk mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Negara anggotanya yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Sudah, Bu. Nah, ada kelompok lain yang menanggapinya dari kelompok Mbak Puput dan Mbak Putri? Nggak ada ya? Bu. Belum ada, Bu. Sudah cukup jelas. Ya. Jawaban kalian sangat tepat sekali anak-anak, tetapi ada yang kurang pada tujuan AFTA, yaitu meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN. Baik, Bu. Terima kasih tambahannya, Bu. Ya, sama-sama.
Loh, kenapa Mbak Puri tiba-tiba keluar ya? Oh itu Bu, mungkin jaringannya Bu. Dia kan di desa. Oh iya, pelosok rumahnya dia, lupa saya. Pelosok itu. Hari ini Mbak Putri mau masuk lagi. Admit. Gitu Sawi Kartijo. Mbak Kartijo itu. Mbak Kartijo. Itu Mbak Bu Putri, sudah silakan masuk on Bu cam ya. Febri Kartika Putri. Kameranya dinyalakan ya. Nah, begitu dong. Terlihat cerah wajah kamu. Subhanallah. Masya Allah. Nah, saya lanjutkan ya. Ya Bu, silahkan. Nah, untuk kelompok terbaik kali ini adalah kelompok dari Mbak Bobo dan Mbak Putri. Beri aplaus. Sinyalnya. Yes. Sinyalnya sangat di desa sangat gimana ya? Sinyalnya jelek itu di sana Bu. Dia kan pelosok Bu. Ya, Iya, iya, iya. Nah, pembelajaran hari ini akan berakhir. Nah, gambarnya hilang semua, Bu. Hilang semua. sekarang udah tidak. Gimana? Ya, Sudah nggak dah, Bu. mungkin. Udah. Nah, Sudah selesai ini Mbak Febri Kartika Putri. Mbak Puput hilang, Bu. Gambarnya, Bu. Nggak ada. oh di sana berarti juga jaringannya jelek ya. Iya Bu. Ini ada yang mau masuk, Bu. Siapa? Siapa? Udah terakhir kok mau masuk. Mbak Puput ketawanya, ayo. Oh iya Bentar. maaf Bu. Gara-gara Mbak Febri. Siapa yang mau masuk? Nggak ada. Nggak jadi ada yang join lagi ya ini. Kayaknya sinyalnya susah sana Bu. Ya Gak jadi udah, kayaknya. nanti konfirmasi ke saya lagi ya. Ya nanti di chat aja Bu. WA. Nah, selanjutnya kesimpulan akhir pembelajaran hari ini adalah kebijakan pembangunan wilayah di seluruh dunia meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, serta bidang lain, baik di negaranya masing-masing secara menyeluruh maupun di dunia internasional. Nah, analisis ini sangat penting, artinya dalam rangka menerapkan teori dan konsep yang ada untuk mempercepat pertumbuhan negaranya. Salah satunya dalam bidang ekonomi seperti meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan di negaranya masing-masing. Nah, semua itu diperlukan untuk meningkatkan proses pembangunan dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, masing-masing negara tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dari sumber daya alamnya sendiri. Masing-masing negara membutuhkan sumber daya alam serta membutuhkan bantuan tenaga ahli dari negara lain untuk mempercepat ekonomi suatu negara dan kemajuan negaranya. Nah, ini ada yang mau masuk. Udah selesai mau masuk ini. Siapa ini? Enggak apa-apa. Apa Siapa ya? Bu? Ya. Siapa Bu itu? Ya, Bu. Fitria. Wow, Fitria memang ini. Mungkin ketiduran ini orangnya. Udah Mana ini? terakhir kok baru masuk.
Memang ini Fitria ini, Bu. Lanjut saja ya. Lagi itu lihat K-pop bola. Kok baru masuk dari mana aja? Nonton K-pop, Bu, itu pasti. Oh, ngipop. Ya, 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 maklum, K-pop maklum. dia Saya Hallyu, mengerti. Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hallyu dia. Ya. Nah, sudah ya, anak-anak. Dihukum, Bu. Itu yang telat. Enggak Bu, apa-apa. Bu. Nanti konfirmasi ke saya lagi ya. Berarti Alfa, Bu. Iya, Bu. Wong udah Enggak, telat. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Loh, udah ya. wajahnya juga nggak bersalah tuh, Bu. Loh. Iya, dia tuh senyum sendiri ya. Kok ketawamu kayak gitu, Mbak Puput? Maaf, Bu. Saya nggak kuat. Nggak sopan, Bu. Udah, tenang, tenang, tenang. Udah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kerjasama antara negara maju dan berkembang yang ada di dunia. Nah, saya sudah membacakan kesimpulan tadi tentang pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian mengerjakan instrumen penilaian ya. Iya. Ya, Bu. Di mana, Bu? Nanti ditaruh saya kasih linknya lewat Google Form. Oh iya. Baik. Dikumpulkan Ya. kapan, Bu? Dikumpulkan terakhir besok Jam berapa, Bu? jam 6. Terlalu pagi. Nama apa, Bu? Kasih saya ya. Jam 6 subuh, toh, Bu. 6 sore, Kak. Oh iya, maaf nggak dengar, Bu. Mbak Puput ketawa-ketawa terus kenapa itu? Nggak sopan, loh, Bu. Iya, ini Nggak gimana? tahu Bu, dari tadi ketua kelasnya rame Bu. Itu loh, Bu, kok ada anak SD loh, Bu. Enggak, kok kenapa kok ada anak SD di sini loh? Baby face Nah, kok memang apa salahnya? Duh, Bu belum selesai Mbak. Udah. Ini kan terakhir. Saya mau Oh penutupan. iya Bu. Kok ngomong aja toh, Mbak Febri Kartikai. Iya, ini gimana ini? Nah, terima kasih Tanya. untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Nah, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Off out.